Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini soal ijazah Jokowi kayaknya kok ruwet bener sih. Ruwetnya sekarang Dokter Tifa mau membawa ke go internasional. Coba ngapain sih kita ngabisin umur hanya untuk ngurusin ijazah satu orang itu? Emang nggak ada kerjaan lain? Yang penting itu sekarang ada bahaya. Fungsi pemerintah itu kan sebenarnya dua ya. Satu, mensejahterakan rakyatnya. Emang dengan ngurusin ijazah rakyat jadi sejahtera kan? Enggak. Yang kedua, ini memberikan rasa aman ya terhadap masyarakatnya. Sekarang yang lagi heboh apa? Itu vaksin TBC-nya Bill Gates ya. Kemarin kita itu zaman COVID kita dibikin was-was ya dengan vaksin COVID. Coba itu. Sekarang kita mau dijadikan kelinci percobaan sama Bill Gates untuk vaksin TBC. TBC ya. Ini kayak saya aja was-was loh, katanya terus ada analisa berapapun usia Anda kalau divaksin Bill Gates itu 5-10 tahun lagi itu pasti mati katanya. Wah, apalagi Bill Gates dulu pernah ngomong ya, dengan pokok orang yang nggak ada manfaatnya di Afrika itu populasinya sebaiknya dimusnahkan aja dengan cara yang nggak tahu lah, pokoknya orang-orang yang nggak bermanfaat itu, yang nggak produktif itu harusnya dihilangkan dari muka bumi karena akan menjadi beban ya, seperti dia sebutkan sebuah negara di Afrika itu. Padahal kalau menurut Islam yang namanya manusia itu mulia, dia jangan sampai membunuh diri atau dibunuh ya. Makanya di dalam Islam itu ada maqasidus syariah ya, ada tujuan syariah itu salah satunya di samping menjaga keturunan, menjaga harta, itu juga di samping menjaga din, menjaga agama, itu juga adalah menjaga ini ya, menjaga darah ya, apa istilahnya? Ya, jadi nggak boleh menumpahkan darah itu. Bukan menjaga darah, apa sih? Ya, nyawa ya, menjaga nyawa, menjaga nafs ya, hifdzun nafs ya, menjaga diri ya, jadi nggak boleh membunuh orang lain, nggak boleh kita membunuh diri sendiri ya kan. Itu pekerjaan yang dilarang di dalam Islam. Membunuh orang seperti pembunuhan, pembantaian 6 laskar Front Pembela Islam atau pembunuhan, istilah orang-orang hukum itu unlawful killing ya, itu membunuh. Ada 46 orang dibunuh di zaman di era Jokowi itu gara-gara mereka melakukan demonstrasi, dihadapi dengan keras oleh polisi dan mereka dibunuh tanpa proses hukum ya, disiksa, dihadapi dengan keras ya. Nah itu nggak boleh dalam Islam, pembunuhan itu menghilangkan nyawanya. Salah satu tujuan syariah dalam Islam adalah di samping menjaga din, nggak boleh keluar masuk agama kayak seperti kalau pakaian kotor kita ganti semau-maunya gitu. Harus dipertahankan keyakinan itu dan harus dipertahankan hidup itu. Jangan terus karena kemiskinan kemudian kita membunuh diri atau membunuh anak-anak kita karena khasyata imlaq, karena takut nggak bisa makan di masa depan gitu. Di dalam konteks itu, di dalam konteks perspektif Islam atau maqasidus syariah, tujuan diturunkan syariat Islam yaitu salah satunya di samping menjaga nasab, menjaga keturunan, makanya adanya perkawinan itu supaya keturunannya itu jelas gitu, siapa bapaknya, siapa ibunya, dan yang jauh lebih penting adalah menjaga itu tadi, menjaga hifdzun nafs, menjaga nyawa jangan sampai dibunuh. Nah, kalau kemudian Bill Gates ya, dia kemudian datang dengan vaksin dan Prabowo setuju, tahu-tahu sekarang ada siaga di setiap RW itu, ada siaga TBC dan akan ada vaksin untuk masyarakat Indonesia. Nah ini piye itu pemerintah itu diadakan untuk melindungi masyarakatnya supaya tidak cemas, melindungi dari rasa takut, menciptakan rasa aman ya. Sekarang dulu datang vaksin dulu datang vaksin untuk COVID ya,
asal usulnya ya biasalah industri itu kan, vaksin itu. Banyak pemain-pemain orang-orang Indonesia, pejabat-pejabat Indonesia ya yang sekarang ada di pemerintahan Prabowo itu yang memetik keuntungan ya, entah miliaran atau triliunan rupiah kita nggak tahu dengan vaksin, dengan apa istilahnya PCR dan bikin laboratorium untuk mengecek, mentrace orang-orang yang COVID, dan kemudian mereka bisnis vaksin juga, bisnis alat kesehatan, APD istilahnya, alat pelindung diri dan lain-lain. Sekarang tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, si Bill Gates itu ya, yang founder Microsoft itu datang, kok tahu-tahu datang menyalami Prabowo dengan proyek besar, yaitu menjadikan Indonesia atau rakyat Indonesia menjadi sasaran untuk vaksin TBC. Dan kemudian kita jadi cemas gara-gara kenapa ini kok Indonesia, pemerintah nggak melindungi warganya dari percobaan vaksin dari Bill Gates itu. Jadi pemerintah ini dulu era Jokowi kita dibikin cemas oleh vaksin itu COVID. Sekarang kita dibikin cemas oleh vaksin TBC. Ini pemerintah apa sih sebenarnya ini? Dulu saya nggak mau divaksin, ya kan? Ya karena saya udah tua juga, tapi nggak mau divaksin. Vaksin 1 kayak vaksin 2 kayak. Waktu saya diundang oleh Gus Nur di podcastnya di Malang, dan saya udah mau berangkat beli online bis ya dari Lebak Bulus ini lewat online 400.000. Setelah bayar 400.000 muncul syarat-syarat untuk perjalanan termasuk vaksin di syarat pembelian tiket itu. Nah, akhirnya karena ada syarat macam-macam saya nggak jadi berangkat ke Gus Nur di podcastnya Gus Nur. Saya diundang sama Munjiat itu untuk ngobrol sama Gus Nur di podcastnya di Malang. Nggak jadi, saya kehilangan 400.000 gara-gara saya menolak vaksin. Sekarang muncul lagi tiba-tiba vaksin TBC. Apa sih ini? Ini proyek bisnis besar ini kayak di belakangnya Bill Gates ini. Tapi kok orang-orang pada masih, ya ada yang udah bersuara, yang lebih ngerti, tapi masyarakat itu kan nanti akhirnya dipaksa untuk menerima vaksin dari atas sampai desa, dan nanti paling ininya pertama-tama yang divaksin, nggak tahu vaksin beneran apa enggak, itu nanti orang-orang politik ya di YouTube kan, di siaran langsung nanti gini. Jokowi Prabowo pertama kali, nggak tahu ini gimana sih. Coba gimana menurut Anda komentar soal Bill Gates dan vaksin yang kita nggak tahu apakah akan mengurangi populasi kita pada jangka waktu tertentu, sebagaimana sebagian video yang beredar yang mengerikan itu, ya kan? Gimana menurut penonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap sholat subuh ya. Ke masjid, laki-laki kok. Sholat subuh di rumah, di masjid, jamaah ya. Supaya hidup berkah ya, sholat jamaah di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.